Om Swastiastu. Kami dari Kelompok 2 1D D4 Akuntansi Manajerial. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penerapan pembayaran kredit dengan bunga menurun pada LPD Desa Adat Kuanji. Perkenalkan, nama saya Nimade Marta Diambarwati dengan NIM 21156444010 dengan nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Nikade Bintang Parwati dengan NIM 21156444016 nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Nikomang Yuwidi Riasih dengan NIM 21156444028 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Sahayu Putari Suari dengan NIM 21156444094 dengan nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Putu Tarisya Kiswari Putri dengan NIM 21156444100 nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nikoma Anggita Ningsih, NIM 21156444130, absen 22. Dari Politeknik Negeri Bali ya? Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas waktunya Bapak dan Ibu. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Bali di sini ingin melaksanakan sesi wawancara yaitu mengenai penerapan bunga menurun di LPD Desa Adat Kuanji. Tapi kami telah menyediakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh kami tanyakan sekarang? Boleh, sekarang. Untuk pertanyaan pertama, Pak, produk apa saja yang ada di LPD Kuanji ini, Pak? Yang pertama ada dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan. Dana pihak dalam bentuk simpanan yang pertama dalam bentuk tabungan, deposito dan tabungan berjangka. Itu yang kita miliki dalam layanan di funding namanya kalau dia. Pertanyaan kedua, Pak, berapa suku bunga yang diterapkan ke masing-masing kredit atau pinjaman dari nasabah? Terkait dengan suku bunga, suku bunganya bervariatif. Bervariatif tergantung limit plafon yang kita salurkan. Minimalnya 15% per tahun ya. Untuk pertanyaan ketiga, metode apa yang digunakan untuk menghitung angsuran pokok, bunga, dan lain-lain pada kredit nasabah? Ada pun metode yang digunakan untuk menghitung angsuran pokok, bunga, dan lain-lain pada kredit yang ada di LPD Kuanji. Itu ada dua metode, bunga menurun dan anuitas. Untuk pertanyaan keempat, apa kelebihan dan kekurangan penerapan pembayaran kredit pada bunga menurun bagi LPD Desa Adat Kuanji? Kalau bunga menurun, kelebihannya, bunga menurun pertama dari sisi NPL. Kita bisa menekan NPL yang ada. Yang kedua, lebih memberikan kemudahan kepada nasabah. Itu bunga menurun juga, jadi untuk perputaran cash flow kita lebih cepat. Bagaimana proses penalti tersebut, misalkan pembayarannya melewati jangka waktu yang diberikan, apakah diberikan denda nasabah tersebut atau tidak? Penalti tidak kita berlakukan, cuma kita melakukan rescheduling atas kreditnya ya. Apabila begitu tidak bisa melunasi, kita lakukan rescheduling. Baik, Bapak dan Ibu, kami rasa sudah cukup. Sekian apa yang ingin kami tanyakan. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas penampilan ilmunya. Kami ucapkan terima kasih kepada LPD Desa Adat Kuanji sudah mau membantu kami dalam penelitian ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, kami di sini akan membahas mengenai contoh perhitungan bunga menurun pada pinjaman nasabah di LPD Desa Adat Kuanji, di mana soalnya yaitu seorang nasabah meminjam uang pada LPD Desa Adat Kuanji sebesar 12 juta dengan suku bunga 1,25% per bulan. Pelunasan akan dilakukan dalam 2 tahun dengan pembayaran pokok tetap tiap bulan ditambah bunga sesuai rumus bunga menurun. Nah, dari soal tersebut maka diketahui bahwa S sama dengan 12 juta yaitu jumlah pinjamannya, lalu I yaitu bunga pinjaman sebesar 1,25% per bulan, dan N yaitu jangka waktu per bulan yaitu selama 24.
Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita harus menghitung pokoknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menghitung besaran pokok pada bulan pertama, di mana dilambangkan dengan P1. Nah, P1 sama dengan S per N. S itu jumlah pinjaman. Nah, jumlah pinjamannya sebesar 12 juta, dan N merupakan jangka waktu selama 24 bulan. Jadi, cara menghitung angsuran pokok pada bulan pertama yaitu dengan cara membagi 12 juta dengan 24. Hasilnya adalah 500.000. Nah, untuk menghitung bunga bulan pertama, yaitu caranya dengan mengalihkan S atau jumlah pinjaman dikali dengan I atau bunga pinjaman. Nah, jumlah pinjaman sebesar 12 juta dikali dengan I sebesar 1,25%. Jadi, besaran bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah pada bulan pertama yaitu sebesar Rp150.000. Perkenalkan, nama saya Nimade Marta Diambarwati dengan NIM 2115644010 dari kelas 1D D4 Akuntansi Manajerial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung jumlah angsuran bulan pertama dengan menghitung sisa saldo bulan pertama. Jadi, cara menghitung jumlah angsuran bulan pertama yaitu menambahkan pokok dengan bunga sebelumnya. Jadi, berdasarkan soal, kita mendapatkan pokok sebesar 500.000 dan bunga bulan pertama sebesar 150.000. Jadi, jumlah angsuran bulan pertama sebesar 650.000. Sedangkan cara menghitung sisa saldo bulan pertama yaitu dengan cara saldo dikurangi dengan pokok. Berdasarkan soal, saldo sebesar 12 juta dikurangi dengan 500.000. Jadi, sisa saldo pada bulan pertama yaitu sebesar 11.500.000. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Widiarese dengan NIM 2115644028 dengan nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pokok angsuran dan menghitung bunga pada bulan kedua. Yang pertama yaitu menghitung pokok angsuran sama seperti sebelumnya, yaitu dengan membagi jumlah pinjaman dengan jangka waktu pelunasan, yaitu sebesar 500.000. Kemudian menghitung bunga pada bulan kedua dengan cara mengalihkan sisa saldo pada bulan pertama yaitu sebesar 11.500.000 dan dikalikan dengan bunga pinjaman sebesar 1,25%, maka bunga yang harus dibayarkan pada bulan kedua yaitu sebesar Rp143.750. Perkenalkan, nama saya Sangayu Putari Suari dengan NIM 211564404 nomor absen 16. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari poin yang kecil, yaitu menghitung jumlah angsuran pada bulan kedua dengan rumus P2 ditambah B2, di mana P2 merupakan pokok pada bulan kedua, yaitu sebesar 500.000, ditambah B2 sama dengan bunga pada bulan kedua, yaitu 143.750, sehingga jumlah angsuran pada bulan kedua yaitu 643.750. Kemudian pada poin yang D, yaitu menghitung sisa saldo pada bulan kedua dengan rumus S1 dikurangi dengan P2, di mana S1 merupakan sisa saldo dari bulan pertama, yaitu 11.500.000, kemudian dikurangi P2, yaitu pokok pada bulan kedua, sebesar 500.000, sehingga sisa saldo pada bulan kedua yakni 11 juta. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Tarisya Keswari Putri dengan nomor absen 17 dengan NIM 21156444100. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung angsuran pokok dan bunga pada bulan ketiga. Yang pertama itu cara menghitung angsuran pokok. Sama dengan rumus sebelumnya, itu dengan membagi jumlah pinjaman sebesar 12 juta dengan jangka waktu pelunasan sebesar 24, hasilnya yaitu 500.000. Yang kedua itu menghitung bunga pada bulan ketiga. Rumusnya itu sisa saldo pada bulan kedua sebesar 11 juta dikalikan dengan bunga pinjaman sebesar 1,25%, hasilnya adalah 137.500. Om Swastiastu, saya Nikoma Ningsih dengan NIM 21156444130. Jadi sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai menghitung jumlah angsuran pada bulan ketiga, yang dimana total sama dengan pokok bulan ketiga ditambah dengan bunga bulan ketiga, yaitu 500.000 ditambah 137.500 rupiah, yaitu menjadi 637.500 rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung sisa saldo bulan ketiga, yang dimana sisa saldo sama dengan saldo bulan kedua dikurang dengan pokok bulan ketiga, yang yaitu 11 juta dikurang 500.000 menjadi 10.500.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu dari uraian tersebut dapat dibuat isi kartu pembayaran dari bulan pertama sampai waktu pelunasan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.